Tapi karena ada tekanan yang cukup kuat, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan. Karena apa? Karena tim hukum pengawal Habib Rizik Syihab akan mengadukan ke Mahkamah Internasional. Sehingga untuk menghilangkan barang bukti, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan. Sehingga akhirnya dari kalangan pengamat memberikan satu statement, proses hukum Verdi Sambo belum tuntas, kok lembaganya dibubarkan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada audit. Ini pertanyaan besar. Ada yang ditutupi. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan munculnya kasus Sambo ini terbongkar juga siapa presiden yang disiapkan oleh oligarki untuk 2024 terbongkar. Siapa calon Kapolri untuk 2024 terbongkar semuanya. Ini doa mubahalah seorang ulama dikabulkan oleh Allah SWT. Artinya apa? Kecurangan yang sudah dirancang rapi sekali untuk 2024, Allah bongkar 2022. Padahal mereka sudah ngatur rapi sekali, terbongkar semua. Membongkar Satgas Merah Putih yang beroperasi di dalam Polri. Makanya Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD mengatakan di dalam Polri itu ada mabes, di dalam mabes. Artinya apa? Ada geng kejahatan yang dipelihara oleh negara. Sampai surat perintah Satgas Merah Putih 2020 terungkap. Siapa yang membentuk Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo? Ternyata Jenderal Tito Karnavian. Tapi anehnya, kenapa pembunuh itu justru duduk bersama Kapolda Metro Jaya sama Sambo? Ini kan Sambo, Jenderal Sambo. Ini Kapolda Metro Jaya yang sekarang jadi ketua PSSI. Para umahat yang dimuliakan Allah, akhirnya di stasiun televisi TV One, waktu itu presenternya Pak Karni Ilyas. Pak Karni Ilyas tanya kepada Insinyur Hermansyah, pakar IT ITB. Pak Hermansyah, bagaimana tanggapan Bapak hasil daripada penelitian Bapak terhadap chatting pornografi yang melibatkan Habib Rizik Syihab bersama Firza Husein? Apa jawaban pakar IT dari ITB, Bapak Insinyur Hermansyah? Chatting pornografi yang mengenai Habib Rizik dengan Firza Husein itu rekayasa. Itu rekayasa palsu. Ternyata terbongkar kan? Siapa yang melakukan rekayasa itu? Oh, pemuda Cina Surabaya, Philip Jong. Yang mengupload itu orang Cina juga, tapi anggota Badan Intelijen Negara Jakarta Pusat. Akhirnya sehari atau 2 hari setelah TV One mengungkap ini, Bapak Insinyur Hermansyah diintai oleh orang-orang yang sudah disiapkan. Sampailah di sebuah jalan tol. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kebetulan pada saat istimewa ulama yang ketiga di Hotel Sentul Bogor, itu istimewa ulama-ulama seluruh Indonesia. Nah, Pak Hermansyah itu duduk di sebelah saya pada saat istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor. Sehingga saya banyak info dari beliau. Sampai beliau menunjukkan, Ustadz, ini kepala saya, yang ini kok dalam sekali Bu bacokannya. Jadi saat di jalan tol bersama istrinya Pak Hermansyah ini, itu dibuntuti oleh preman-preman pakai 2 mobil. Akhirnya beliau dipepet dari samping, kemudian dari belakang juga ditabrak. Sehingga akhirnya Pak Hermansyah berhenti. Keluarlah preman-preman itu dengan membawa celurit dan parang. Sehingga langsung dia dihantam bertubi-tubi. Itu dalam sekali. Banyak saya ditunjukkan jahitannya itu.
Ini penuh dengan, jadi mobil ini penuh darah yang dinaiki oleh Pak Hermansyah sama istrinya. Alhamdulillah istri Pak Hermansyah tegar. Beliau langsung melarikan di rumah sakit terdekat di Jalan Tol Hermina kalau tidak salah itu. Nyampe di IGD, instalasi gawat darurat, ternyata di dalam itu sudah ada orang yang akan bunuh lagi. Alhamdulillah ada TNI yang berada di situ. Alhamdulillah nggak sampai kejadian. Jadi pada saat di jalan tol itu, kenapa beliau selamat? Ini kan bacoannya bertubi-tubi. Qadarullah kata beliau, kata Pak Hermansyah, Ustadz, saat saya dibacok itu ada mobil jasa marga yang pakai itu sirine itu, yang pakai lampu-lampu plap-plap gitu ya, itu. Sehingga akhirnya preman-preman ini lari. Alhamdulillah selamat, nggak sampai meninggal. Itu darah itu berceceran sak mobil. Alhamdulillah akhirnya Pak Hermansyah dilarikan di rumah sakit Angkatan Darat Jalan Gatot Subroto. Beliau dirawat di situ, ya kan, sampai recovery. Alhamdulillah selamat, Bu. Makanya ketika istimewa ulama ketiga, saya qadarullah, saya dipertemukan oleh beliau oleh Allah, dipertemukan di samping saya, sehingga beliau banyak curhat ngomong kejadian itu. Nah ternyata siapa yang membunuh, siapa yang membacok itu bertubi-tubi itu, ini orangnya. Ini yang ditangkap 2 orang, ada yang lain. Tapi anehnya kenapa pembunuh itu justru duduk bersama Kapolda Metro Jaya sama Sambo. Ini kan Sambo, Jenderal Sambo. Ini Kapolda Metro Jaya yang sekarang jadi ketua PSSI, Iwan Bule. Jadi yang membacok Pak Hermansyah ini duduk bersama, ngopi bersama dengan Kapolda Metro Jaya dan Jenderal Sambo. Inilah akhirnya Pak Hermansyah mengatakan, dulu Sambo ada di meeting bersama yang menusuk saya. Ini jahatnya rezim. Pertanyaannya, apakah mereka ini sudah dihukum? Wassalamualaikum. Inilah, Bu, jahatnya rezim. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Doa mubahalah seorang ulama Habib Rizik Syihab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah kasus Sambo. Terbongkar kasus Sambo. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan munculnya kasus Sambo ini terbongkar juga siapa presiden yang disiapkan oleh oligarki untuk 2024, terbongkar. Siapa calon Kapolri untuk 2024, terbongkar semuanya. Ini doa mubahalah seorang ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kecurangan yang sudah dirancang rapi sekali untuk 2024, Allah bongkar 2022. Alhamdulillah, Allah masih cinta pada umat Islam di Indonesia ini. Padahal mereka sudah ngatur rapi sekali, terbongkar semuanya. Membongkar Satgas Merah Putih yang beroperasi di dalam Polri. Makanya Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD mengatakan di dalam Polri itu ada mabes, di dalam mabes. Artinya apa? Ada geng kejahatan yang dipelihara oleh negara. Sampai surat perintah Satgas Merah Putih 2020 terungkap. Ini ibu. Siapa yang membentuk Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo? Ternyata Jenderal Tito Karnavian.
Jadi kesuksesan pada Pilpres 2019 akan diulang lagi Pilpres 2024. Sambo sudah menyiapkan pendanaan. Itu rutin 1,3 triliun setoran rutin. Sehingga akhirnya yang menjadi pertanyaan kita, kenapa PPATK diam saja? Kenapa KPK diam saja? Akhirnya terbongkar, akhirnya PPATK karena sudah benar-benar rakyat melakukan penetrasi, akhirnya PPATK baru mengungkap ada aliran dana 155 triliun ke oknum polisi. 155 triliun, luar biasa. Jadi benar-benar terbongkar, banyak pakar hukum dan politik, pakar kebangsaan mengungkap bagaimana Mendagri Tito Karnavian akan melakukan rekayasa mempersiapkan untuk Pilpres Pemilu 2024. Bahkan akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terjadilah operasi alibi. Untuk apa? Ini maling teriak maling, operasi alibi. Maling teriak maling. Tujuannya apa? Supaya tidak terjerat hukum. Maling teriak maling. Sehingga akhirnya dari kalangan pengamat memberikan satu statement, proses hukum Verdi Sambo belum tuntas, kok lembaganya dibubarkan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada audit. Ini pertanyaan besar. Ada yang ditutupi. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, apa? Bagaimana situasi sebelum tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua? Bagaimana kejadian perjalanan dari Magelang menuju Jakarta? Ini yang belum terungkap, yang sampai sekarang terus dalam persidangan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kehadiran Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Jenderal Sambo, yaitu di Jalan Duren 3. Ini juga perlu diungkap. Bagaimana jenazah Brigadir Yosua yang tiba di kamar jenazah, tiba di ruang bedah mayat Rumah Sakit Polri jam 20.30. Ini juga perlu diungkap. Nah, kok tiba-tiba handphone Brigadir Yosua diganti? Ada apa? Kok kejadiannya mirip dengan kejadian pembunuhan pengawal 6 pengawal Habib Rizik Syihab? HP-nya hilang. Sampai sekarang belum diketemukan. Jadi ternyata ini adalah dalam rangka untuk mengaburkan barang bukti. Bagaimana kejadian di kamar mayat? Ya, di kamar mayat sebelum jenazah Brigadir Yosua dikirim ke rumah duka. Ternyata informasi dari keluarga Brigadir Yosua, di kamar mayat ada kejadian apa? Saweran cuan, fulus diserahkan pada keluarga Brigadir Yosua. Ini pertanyaannya apa? Ada suap, amplop untuk membungkam. Ini perlu diungkap. Nah, bagaimana aktor Brigjen Hendra Kurniawan yang polisi Cina ini? Dia naik jet pribadi menuju ke rumah duka Brigadir Yosua, dan dia langsung melarang keluarga Brigadir Yosua untuk membuka peti jenazah, dan akhirnya dia paksa mengunci pagar kediaman orang tua Brigadir Yosua. Nah, jet pribadinya siapa? Akhirnya terbongkar. Ternyata itu jet pribadinya tokoh konsorsium judi online 303 yang markasnya berdekatan dengan markas Mabes Polri. Ini perlu diungkap. Bahkan konferensi pers Kapolres Jakarta Selatan akhirnya berujung blunder.
Artinya apa? Polisi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Artinya apa? Penegak hukum melanggar hukum. Dan muncul tim sweeper sosial media membungkam fakta. Ini yang perlu diungkap. Dan yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat, kenapa yang berlomba-lomba minta perlindungan di lembaga LPSK kok justru pembunuh? Kok bukan korban? Kan tidak masuk akal. Yang minta perlindungan itu justru sebenarnya kan korban, bukan pembunuhnya. Nah ini aneh, pembunuhnya cari perlindungan di LPSK, sementara yang dibunuh sudah tidak minta perlindungan. Ini aneh bin ajaib. Akhirnya Kapolri memberhentikan, menonaktifkan 3 jenderal. Jenderal Sambo, Kapolres Jakarta Selatan, dan Brigjen Hendra Kurniawan. Tapi yang Jenderal Fadil, yang Kapolda Metro Jaya, kenapa tidak diberhentikan? Berarti perlu ada pertanyaan, kenapa? Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, siapa yang menerima fulus 40 miliar? Siapa yang menerima fulus 10 miliar dalam kasus narkoba Bandara Soekarno-Hatta? Ini juga perlu diungkap. Bahkan akhirnya Baradae ini setelah di persidangan itu tidak layak jadi pelatih tembak. Tapi kenapa dia sangat-sangat fenomenal pada kejadian Sambo? Akhirnya pada saat persidangan mic-nya dimatikan, sehingga akhirnya wartawan menyebut Pengadilan Jakarta Selatan soal sidang bisu tanpa mic. Artinya apa? Takut terdengar atau terlihat atau terekam oleh masyarakat. Ada yang ditutupi, padahal tata tertibnya persidangan terbuka, tapi mic-nya dimatikan. Aneh, ada sesuatu yang ditutupi. Nah, akhirnya terungkaplah borok daripada Jenderal Ferdi Sambo, sehingga akhirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini senjata makan tuan. Selama ini yang dituduh radikal teroris itu umat Islam. Dan tahunya yang radikal terorisme itu justru di dalam Mabes Polri. Maling teriak maling. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat tragedi kilometer 50 yang pembantaian yang dilakukan oleh geng Sambo terhadap 6 pengawal Habib Rizik, banyak mata dan hati yang tertutup karena waktu itu banyak yang takut. Tapi begitu kasus Sambo, banyak mata dan hati mulai terbuka, rakyat mulai berani. Apa yang dirasakan oleh Brigadir Polisi Yosua? Disiksa, dibunuh, difitnah, ya kan? Disiksa, dibunuh, difitnah lagi. Sama yang menimpa 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Disiksa, dibunuh, difitnah, kemudian dijadikan tersangka lagi. Astagfirullah. Nemen sudah bu, sudah disiksa, dibunuh, difitnah karena melakukan perlawanan terhadap petugas. Habis itu langsung dijadikan tersangka. Dan kalau umpama dijadikan tersangka, apa 6 ini rohnya itu datang ke pengadilan? Jadi kita dibuat bodoh oleh Mabes Polri. Sudah disiksa, dibunuh dengan cara yang biadab, difitnah, dikatakan melawan petugas, dijadikan tersangka lagi. Inilah yang terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Pembunuhannya sangat keji sekali, biadab melampaui PKI. Sampai akhirnya koran Tempo memberikan persaksian
di cover koran Tempo. Sebelum ditendang kedengaran ampun Pak. Nah kalau sudah ampun Pak ini melawan petugas atau disiksa? Disiksa. Dari sini saja kita itu sudah cerdas. Rakyat itu cerdas. Kata-kata ampun itu berarti disiksa, bukan melawan petugas. Sampai akhirnya sampai ayahnya memberikan testimoni, anak saya dibunuh, difitnah, dijadikan tersangka. Di negara Pancasila ini tidak ada tempat bagi para pelaku pembantaian anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tak terjamah hukum. Karena persatuan dan kesatuan ada dan kuat jika keadilan ditegakkan di negeri ini. Jadi hilangnya PKI tidak serta-merta mematikan perilaku kejaman yang serupa. Ternyata ini pembantaian yang melampaui kebiadaban PKI. Ini justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa setelah terjadi seperti itu? Direktur Utama Jasa Marga menyatakan 277 CCTV aktif kecuali kilometer 50. Aneh bin aja. Akhirnya Direktur Utama Jasa Marga langsung memasang spanduk untuk memperlancar pelayanan operasional jalan tol tempat istirahat kilometer 50, ruas jalan tol Jakarta Cikampek ditutup permanen. Mulai tanggal 20 Desember 2020 dipindah ke tempat rest area yang kilometer 71. Otomatis Direktur Jasa Marga ada penekanan dari atas. Mulai gigit menggigit, sodok menyodok. Jadi sebenarnya Allah mengabarkan kok. Allah sudah kabarkan kejadian Sambo ini, sudah Allah kabarkan dalam surah Al-An'am ayat 129. Surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini aku jadikan, kata Allah, penolong, teman sebagian orang zalim pada sebagian orang zalim yang lain, akibat dari apa yang mereka perbuat. Artinya apa, ibu-ibu? Kalau bahasa Jawanya, saling cokot mencokot, saling habis menghabisi, saling cakar mencakar antara orang zalim dengan orang zalim. Sudah Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 129. Akhirnya ibu-ibu, masyarakat yang ada di rest area kilometer 50 menolak kebijakan Direktur Utama Jasa Marga. Ditolak. Tapi karena ada tekanan yang cukup kuat, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan. Karena apa? Karena tim hukum pengawal Habib Rizik Syihab akan mengadukan ke Mahkamah Internasional. Sehingga untuk menghilangkan barang bukti, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan. Diboldoser rata dengan tanah. Ini waktu masih ada musola, termasuk musolanya diboldoser. Yang digunakan untuk istirahat, rest area kilometer 50 diboldoser, akhirnya rata dengan tanah sekarang. Untuk menghilangkan barang bukti. Ibu-ibu, coba kita tes akal sehat kita. Kalau dulu zaman PKI, 6 jenderal angkatan darat dibunuh oleh PKI. Yang dibubarkan PKI, organisasi PKI dibubarkan. Sekarang 6 anggota FPI, Laskar FPI dibunuh, yang dibubarkan EP. Kan kita dibuat bodoh, Bu. Kalau dulu jenderal angkatan darat dibunuh PKI, yang dibubarkan PKI karena pembunuh kan, wajar. Nah sekarang sudah jadi korban, dibubarkan lagi. Dolim, Bu, dolim rezim ini. Akhirnya Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, menegaskan bahwa sekarang
Kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan menguasai parlemen sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Artinya apa? Negara di bawah bayang-bayang komunis. Ini statement dari Profesor Salim Said. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang harus kita suarakan. Jadi ini bukan soal agama, bukan soal suku, bukan soal status, tapi ini adalah soal kemanusiaan dan soal keadilan. Jadi ibu-ibu, karena apa yang kita suarakan ini adalah keadilan atas kematian Brigadir Yosua dan 6 saudara kita, yaitu pengawal Habib Rizik Syihab. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam persidangan kasus Sambo terbongkarlah apa yang ditutupi selama ini. Ternyata CCTV kilometer 50 itu yang melakukan apa namanya itu, yang ngotak-ngatik CCTV yang ada di kilometer 50, ternyata anak buahnya Sambo. Terbongkar sidang pengadilan di sidang pengadilan di Jakarta. Termasuk siapa yang ngotak-ngatik CCTV di rumah dinas Sambo. Itu orangnya sama, panggilannya Aceh. Jadi apa yang terjadi di kilometer 50, apa yang terjadi di rumah dinas Jenderal Sambo sama. Orangnya sama, ini orangnya. Terbongkar pada saat sidang pengadilan Sambo.